Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 871. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen, itu dia. Tiba-tiba kucing terbesar itu berhenti berbicara dan melihat ke kejauhan. Kincen juga melihat ke atas, dan dia melihat di langit di kejauhan. Sosok tiba-tiba menyerang. Itu adalah penguasa istana Tianshan. Berapa banyak semut yang ingin kamu tolak? Penguasa istana Tianshan muncul di atas langit. Dan dia melihat Zhou Wusheng dan yang lainnya yang memberontak. Dia tidak bisa menahan cibiran. Dia melangkah keluar. Tiba-tiba kekuatan besar menyelimuti Zhou Wusheng dan yang lainnya. Zhou Wusheng dan yang lainnya masih melawan dan ingin bergegas pergi. Akan tetapi mereka langsung dipenjara di dalam kehampaan. Dan mereka tidak bisa bergerak kemanapun. Tidak baik. Zhou Wusheng dan yang lainnya semuanya menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Ekspresi mereka ketakutan mereka berjuang. Dan kekuatan setengah langkah guru suci menyebar darinya. Akan tetapi mereka tidak dapat menembus belenggu dari penguasa istana Tianshan itu. Bagaimanapun penguasa istana Tianshan adalah seorang guru suci. Dan Zhou Wusheng hanyalah setengah langkah guru suci. Jadi bagaimana dia bisa melawan penguasa istana Tianshan? Akan tetapi perlawanan Zhou Wusheng dan yang lainnya membuat penguasa istana Tianshan itu menjadi tidak puas. Semut sebenarnya ingin melawan langit, kata penguasa istana Tianshan, matanya acuh tak acuh. Dan segera gelombang besar menyapu, langsung menyelimuti Aoli. Ini adalah Papillon Chen di tingkat tinggi. Cari jiwanya terlebih dahulu dan lihat apakah aku bisa mendapatkan informasi yang berguna, kata penguasa istana Tianshan. Dia berkata dengan mencibir. Segera fluktuasi yang tak terlihat mulai perlahan menembus ke dalam jiwa Aoli. Ayah, kata Ao Qingling. Dia meraung dengan air mata di wajahnya. Dia berjuang dengan panik mencoba melepaskan diri dari belenggu. Akan tetapi dia tidak dapat menyingkirkan domain luar angkasa penguasa istana Tianshan itu. Di saat yang sama Zhou Wusheng juga meraung dengan marah. Tetapi hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi. Bahkan Penatua setengah langkah guru suci akan sedikit ketakutan. Dengan pencarian jiwa, itu sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, Aoli akan terluka parah pada jiwanya. Bahkan menjadi idiot. Dan bahkan mungkin akan mati di tempat. Cara ini sangat kejam. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Nak Kincen. Kucing hitam besar itu memandang Kincen. Saat ini niat membunuh melonjak di hati Kincen. Tetapi matanya sangat tenang. Tidak ada pasang surut ataupun niat membunuh di tubuhnya. Dia seperti master pembunuh yang tersembunyi. Matanya sangat tenang. Pada saat penguasa istana Tianshan itu bersiap untuk mencari jiwa Aoli, jiwanya sangat terkonsentrasi. Dan pada saat ini dia tiba-tiba bergerak. Bunuh! Kincen meraung dan mengguncang sosoknya. Semua kekosongan di sekelilingnya hancur seperti cermin. Pada saat yang sama, pedang karat misterius juga muncul di tangan Kincen. Dan cahaya dingin yang mengerikan memenuhi udara. Begitu Kincen muncul, dia langsung menunjukkan jurus pembunuhnya yang paling kuat. Bahkan pedang karat misterius pun langsung ditampilkan. Tujuannya adalah untuk mencoba membunuh raksasa guru suci ini dalam sekejap dan memberikan pukulan terkuat kepada lawan. Tentu saja Kincen hanya mendesak pedang karat misterius itu dan tidak memprovokasi kekuatan dingin yang mengerikan yang ada di dalam pedang karat misterius itu. Tetapi meskipun demikian, niat membunuh yang mengerikan seperti langit akan pecah. Apa? Melihat itu penguasa istana Tianshan langsung tenggelam. Dia saat ini berada di dalam pencarian jiwa kepada Aoli. Bagaimanapun juga pencarian jiwa belum dimulai. Dengan basis kultivasi guru sucinya, dia masih yang pertama bereaksi. Dan dia terkejut. Dia berhenti mencari jiwa. Dan dia merasakan keberadaan Kincen untuk pertama kalinya. Kemudian dia melihat pedang tajam bersinar dengan kilau hitam pekat. Dengan napas dingin yang tak berujung muncul di depannya seperti kilat. Siapa yang berani menyerang guru suci ini? Penguasa istana Tianshan itu mengguncang sosoknya dan kekuatan guru suci yang menakutkan itu langsung menyebar darinya. Segera ruang di sekelilingnya memadat dalam sekejap.
Dan cahaya mengejek muncul di matanya karena dia merasakan napas Qin Chen yang hanya setengah langkah guru suci. Menurutnya setengah langkah guru suci menyelinap ingin menyerang dirinya sendiri itu terlalu naif. Dia mendengus seraya mengangkat tangannya, kemudian meraih Qin Chen dan mengambilnya secara langsung, mencoba memenjarakan Qin Chen seperti Zhao Wusheng dan yang lainnya. Akan tetapi pedang karat misterius itu sangat kuat, itu dengan mudah menembus domain miliknya. Apa? Penguasa istana Tianshan sangat marah dan ada kengerian di matanya. Kekuatan magis macam apa yang ditampilkan oleh pihak lain? Dia dapat dengan mudah merobek belenggu ruang miliknya. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia meraihnya dengan tangannya yang besar. Dia meraih pedang karat misterius itu secara langsung dengan telapak tangannya yang besar. Akan tetapi melihat itu Qin Chen hanya memutarnya dengan ringan. Dan seketika pedang karat misterius itu dengan mudah merobek tangan besar dari penguasa Tianshan itu. Apa? Meskipun penguasa istana Tianshan bereaksi untuk pertama kalinya, tetapi dia masih gagal menunjukkan kekuatan terkuatnya. Jadi dia menghadapi serangan mendadak Qin Chen itu dari pedang karat misterius dan langsung menembus telapak tangannya. Dan seluruh orang itu menjerit. Tetapi serangan Qin Chen tidak berhenti, 4 pedang berturut-turut ditebas olehnya. Dan berbagai hukum mengerikan dari cara ilahi meletus, membuatnya merasa seperti benar-benar terkoyak dari tubuh dan jiwa. Dan dia jatuh ke neraka yang tak terbatas. Kekuatan dingin dari pedang karat misterius dikombinasikan dengan berbagai kemampuan magis dan niat pedang Qin Chen. Itu langsung menembus penguasa istana Tianshan dan menembus ke dalam kehampaan. Saat ini Zhao Wusheng dan yang lainnya, mereka semua bereaksi dan kemudian melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Bayangan hitam melesat seperti kilat dan dalam sekejap itu langsung memaku penguasa istana Tianshan ke dalam kehampaan. Qin Chen. Saat ini Zhao Wusheng dan yang lainnya melihat orang yang menembak, ternyata itu adalah Qin Chen. Chen Shao. Itu ternyata Chen Shao. Ao Qinling, Qin Tintin dan yang lainnya benar-benar terpana. Dan ternyata Chen Shao lah yang telah menyelamatkan mereka. Dan seketika air mata memenuhi mata mereka. Kurang ajar, kamu adalah Qin Chen. Bunuh kamu. Penguasa istana Tianshan sangat marah, bergemuruh sebuah gunung yang menakutkan muncul di tubuhnya. Itu bergetar, ingin menolak pedang Qin Chen. Akan tetapi itu gagal, penguasa istana Tianshan itu langsung menyemburkan darah dengan liar. Dan aturan guru suci bergetar, dan cahaya ilahi menyembur dari matanya. Dan semua kekuatan dalam tubuhnya meledak. Luka di tubuhnya seperti lubang hitam, tidak mungkin sembuh. Kurang ajar, kamu sangat kejam, aku tidak berdamai. Kamu hanyalah setengah langkah guru suci yang kecil. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Dan juga kekuatan magis macam apa ini? Tidak, bagaimana mungkin? Apa rahasiamu? Kata penguasa Tianshan. Awalnya penguasa Tianshan itu ingin menyerang Qin Chen, tetapi dia merasakan situasinya sendiri dan dia langsung marah. Tubuhnya saat ini membusuk tidak seperti sebelumnya. Dan luka yang ditusuk oleh pedang karat itu sangat mengerikan. Dengan kekuatan dingin yang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Bunuh. Qin Chen sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada penguasa istana Tianshan itu untuk melarikan diri. Segera energi pedang yang tak terbatas bangkit, berubah menjadi formasi pedang yang perkasa, mengepung penguasa istana Tianshan. Di saat yang sama energi pedang yang tak terbatas sekali lagi menyatu menjadi cahaya pedang yang tebal. Itu langsung menembus lubang. Penguasa istana meraung, dan gunung suci yang megah muncul di tubuhnya. Mencoba menahan serangan Qin Chen. Aturan waktu, kata Qin Chen. Dia mendesak aturan waktu. Segera, bayangan gunung suci itu tiba-tiba menjadi lambat. Dan Qin Chen mengambil kesempatan itu untuk langsung merobek seluruh tubuh penguasa istana Tianshan. Segera, pedang karat misterius itu sekali lagi menghantam penguasa istana Tianshan. Kemudian memakunya di dalam kehampaan. Dia dipaku di kehampaan seperti ikan mati. Suasana pembunuhan yang mengerikan. Asal mula kekuatan magis dan teknik perbaikan langit mulai menyempurnakan kekuatan penguasa istana Tianshan itu. Asal-usul dao guru suci dari penguasa istana Tianshan itu mulai disempurnakan dan memasuki tubuh Qin Chen. Selain itu dampak jiwa Qin Chen juga didesak, langsung memenjarakan jiwa penguasa istana Tianshan. Apa? Penguasa istana Tianshan merasa hidupnya berlalu dengan cepat. Apakah aku akan mati? Apakah aku akan mati begitu saja? Tidak, mustahil. Penguasa istana Tianshan itu berubah menjadi bayang-bayang. Dia meroket lagi, dia mencoba melawan, ingin melarikan diri.
Akan tetapi di saat itu tentakel-tentakel hitam tiba-tiba terbentang menusuk tubuh penguasa istana Tianshan dan menyerap kekuatan di tubuhnya. Itu adalah pohon iblis dari 10.000 alam. Qin Chen langsung memenjarakan penguasa istana Tianshan dengan kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam. Jika di masa lalu, kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam sama sekali tidak mampu menjebak seorang guru suci. Tetapi saat ini pohon iblis dari 10.000 alam telah dibudidayakan. Itu sudah cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan kepada master di ranah guru suci. Apa-apaan ini, bocah kamu? Penguasa istana Tianshan merasa bahwa tubuhnya benar-benar tertahan. Dia tidak dapat bergerak sama sekali, dan kekuatan hidup di tubuhnya mengalir dengan deras. Tidak, ini kekuatan ras iblis. Kamu sebenarnya terkait dengan ras iblis, kata penguasa istana Tianshan itu. Dia merung lagi dan lagi. Dia merasakan kekuatan ras iblis dari pohon iblis 10.000 alam. Dia merung marah, tetapi itu sia-sia. Qin Chen kemudian menghisap tubuhnya ke dalam cakram giok Qian Kun. Ini adalah harta suci dunia kecil. Kamu benar-benar memiliki harta suci dunia kecil di tubuhmu. Kamu bersiap untuk menjebak kursi ini dan memperbaiki kursi ini. Tidak, kursi ini adalah guru suci yang tertinggi. Kamu tidak bisa membunuhku. Setelah penguasa istana Tianshan memasuki cakram giok Qian Kun, dia tidak menyerah. Dia ingin bergegas keluar dari cakram giok Qian Kun. Seluruh cakram giok Qian Kun penuh dengan gemuruh dan ada kecenderungan untuk meledak. Untungnya cakram giok Qian Kun kekuatannya tidak terbatas, dan juga istana Ji Xiaodao digunakan untuk menekannya. Itu tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan biasa. Jika tidak, itu mungkin tidak akan dapat menjebak seorang ahli guru suci. Ya Wuming, Tu Moyu, Su Quan, Ling Yuan, Murong Bingyun, tunggu apa lagi? Lakukan dengan cepat, kata Qin Chen. Segera di dalam cakram giok Qian Kun sekelompok sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Ya Wuming dan Master Top lainnya. Di bawah kepemimpinan Qin Mo, mereka segera mendatangi penguasa istana Tianshan itu yang tergila-gila untuk keluar. Dan mereka mulai menyegel penguasa istana Tianshan itu. Selain itu, tentakel-tentakel hitam dari pohon iblis 10.000 alam yang tak terhitung jumlahnya juga terbungkus, berubah menjadi tongkat dan menembus tubuh penguasa istana Tianshan. Kalian, penguasa istana Tianshan melihat kemunculan tiba-tiba dari Yao Ming dan yang lainnya. Satu persatu tertegun. Apa yang dia lihat, beberapa jenius manusia di puncak setengah langkah guru suci. Dan juga ada jenius dari ras iblis. Bagaimana mungkin ada begitu banyak master di dalam dunia kecil milik Qin Chen ini? Dia sekarang menjadi gila. Ya Wuming dan yang lainnya bukanlah guru suci setengah langkah biasa. Mereka adalah jenius teratas di seluruh surga. Meskipun mereka hanya basis kultivasi puncak setengah langkah guru suci, tetapi mereka berani bertarung melawan master guru suci biasa. Dan sekarang penguasa rumah Tianshan itu terluka parah dan segera ditekan oleh mereka. Tidak, penguasa Tianshan itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan dia menolak untuk menyerah. Pada saat ini harta perkasa lainnya turun tiba-tiba dan dia melihat sebuah istana sederhana jatuh. Itu adalah istana Ji Xiaodao. Istana Ji Xiaodao langsung menekan di atas kepala penguasa Tianshan itu. Istana Ji Xiaodao membantu Qin Chen untuk menyempurnakan penguasa istana Tianshan itu. Banyak jenius bekerja sama untuk menyempurnakan guru suci puncak awal. Penguasa istana Tianshan tidak dapat menolak, dan segera dia menjerit putus asa. Semua keinginannya langsung dilenyapkan, dan ingatan besar langsung memasuki tubuh Qin Chen. Berbagai keterampilan dipadatkan, dimasukkan ke dalam kitab asalnya. Buku asal Peradaban Tianshan lahir. Dan bayangan gunung yang menjulang tinggi yang dijelma oleh penguasa Tianshan itu langsung diintegrasikan ke dalam cakram giok Qian Kun. Saat ini baik itu Qin Chen, Ya Wuming, Tu Moyu, dan yang lainnya, aura atau guru suci meningkat pesat pada mereka semua. Ini seperti mendapatkan tonik besar. Dalam sekejap mata, aura jalan guru suci di tubuh Qin Chen menjadi lebih padat, tebal, seperti lautan luas. Tentu saja saya ingin datang ke surga, karena hanya di surga saya dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk menerobos, kata Qin Chen. Dia senang. Di benua Tianwu bagaimana mungkin ada master-master yang begitu hebat untuk diserap. Nak Qin Chen, ini adalah istana Ji Xiaodao, harta dari Yang Mulia Api Langit, tetapi Anda saat ini tidak dapat memperbaikinya. Namun, selama kekuatan penguasa istana Tianshan ini didorong ke istana Ji Xiaodao,
Anda akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan istana Xiaodao untuk membuat kekuatan tempur Anda lebih kuat. Kata kucing hitam besar. Kucing hitam besar itu tidak melakukan apa-apa sebelumnya, tetapi dia menyaksikan seluruh pertempuran di dalam cakram Gyo Qiankun. Akan tetapi ketika pertempuran berakhir, dia tiba-tiba berbicara. Dan saat berikutnya kucing hitam besar itu bergerak. Tiba-tiba dia memuntahkan lonceng perunggu. Lonceng perunggu ini sederhana. Segera setelah itu muncul cakram Gyo Qiankun milik Qin Chen sepertinya bergetar samar, seolah-olah dia tidak tahan dengan kekuatan lonceng perunggu ini. Ini adalah lonceng perunggu yang didapat kucing hitam besar dari tempat percobaan surgawi, dari penguasa kekuatan kegelapan waktu itu. Qin Chen langsung mengenali lonceng perunggu itu dan menyaksikan dengan sedikit terkejut di saat kucing hitam besar itu mendesak lonceng perunggu untuk mendorong kekuatan penguasa istana Tianshan ke dalam istana Xiaodao. Segera seluruh istana Xiaodao mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di seluruh istana Xiaodao, aura abu-abu meresap, berubah menjadi merah tua, megah dan megah seperti emas asli. Qin Chen menggunakan teknik perbaikan langit dengan seluruh kekuatannya dan merasa bahwa hubungannya dengan istana Xiaodao semakin dekat. Dan dia mulai menjalin kontak sejati dengan istana Xiaodao melalui hukum guru suci. Qin Chen tiba-tiba memiliki semacam pemahaman di dalam hatinya. Jika dia ingin benar-benar memobilisasi istana Xiaodao ini, dia harus menerobos ke ranah guru suci. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa benar-benar mengaktifkan istana Xiaodao ini. Pada saat ini napas yang mengerikan memenuhi tubuh Qin Chen. Awalnya akan sangat sulit bagi kultivasi Qin Chen untuk meningkat sedikit pun. Tetapi sekarang Qin Chen benar-benar merasakan kekuatannya sendiri dan mulai meningkat. Semuanya berkat menyempurnakan penguasa istana Tianshan. Dan setelah Qin Chen membunuh penguasa istana Tianshan, semua ini akhirnya dirasakan oleh master-master lainnya di langit. Semua orang melihat sosok hitam keluar dari kehampaan. Itu seperti pukulan Tuhan dengan keterampilan yang luar biasa, dan dalam sekejap itu terluka parah, dipenggal dan kemudian menelan penguasa istana Tianshan. Seluruh prosesnya cepat, hampir terlambat bagi orang-orang ini untuk bereaksi. Ketika semua orang bereaksi, semuanya sudah berakhir. Seorang pria muda memancarkan aura ganas berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia terlihat sangat muda, napasnya hanya setengah langkah guru suci. Dan dia bahkan belum mencapai ranah guru suci yang sebenarnya. Tetapi itu telah memberi orang-orang ini perasaan jantung berdebar-debar. Kamu, para master setengah langkah guru suci yang telah mengepung Zhao Wusheng dan yang lainnya ketakutan satu persatu. Mereka semua mundur dan berbalik untuk melarikan diri. Akan tetapi bagaimana Qin Chen bisa membiarkannya? Dia kemudian mengangkat tangannya. Seketika orang-orang ini meledak satu demi satu, berubah menjadi kekuatan setengah langkah guru suci yang murni. Kemudian diserap oleh Qin Chen sekaligus dan bergabung ke dalam cakram Gyo Qiankun. Qin Chen, Zhao Wusheng berkata dengan penuh semangat. Ao Qingling, Qin Tinting, Li Wanshui, dan Ruo Rui juga tersedak kegirangan. Chen Shao, Ao Li, Sang Wukong, master pengobatan kuno, Tian Xinjian Ren, dan yang lainnya juga gemetar karena kegirangan. Kakak Zhou, terima kasih kali ini, kata Qin Chen sambil tersenyum. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat penguasa istana Guanghan, juga penguasa rumah Renwang dan yang lainnya yang ada di langit. Matanya secara bertahap menjadi dingin. Kakak Zhou, aku akan menyerahkan urusan di sini padamu. Pertama, bawa Papilun Candi kembali ke Tianjuo. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan menteri? Kata Qin Chen. Yang mulia menteri melakukan perjalanan darurat ke markas besar Tianjuo karena urusan Anda. Dia seharusnya sekarang dalam perjalanan kembali, kata Zhao Wusheng seraya memberi hormat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.